Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-qurril mayamin man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum amarna bitaqwa faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الدين الناصحة قلنا لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. Jemaah dirahmati Allah, segala puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat diantaranya as-sihat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, Allah izinkan kita untuk datang melaksanakan salat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka perlu kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak kita ambil budi pekerti dari beliau, mulai daripada perkataan beliau maupun dari perbuatan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakannya dengan baik, dan bahkan juga kita telah menyembelih hewan kurban yang telah diberikan oleh saudara-saudara kita. Inilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam berkurban apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Sudah kita lewat, tapi mungkin banyak kita tidak tahu daripada hikmah dibalik daripada berkurban. Para jemaah, bisa kita lihat dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika beliau berkurban dengan banyak. Nabi Ibrahim banyak yang beliau kurbankan, yakni kambingnya sampai 300. Kemudian dari domba-domba juga, dari unta. Kalau di Indonesia kan jarang adanya unta. Kemudian lagi dari sapinya, banyak beliau kurbankan, sampai saking banyaknya dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia kagum terhadap yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Dengan kekaguman daripada malaikat dan manusia, akhirnya Nabi Ibrahim menyanggah dengan kekaguman mereka. Yang saya berikan kepada Allah itu masih kurang, kata beliau. Belum cukup, belum istimewa lagi. Sekalipun Allah berikan saya seorang anak laki-laki, kata beliau, maka saya akan kurbankan untuk Allah. Bayangkan, ini seorang anak, bukan dari hewan kurban. Hewan kurbannya sudah banyak. Ini sama juga dengan perkataan nazar. Beliau berkata ini,
Akhirnya perkataan beliau yang sudah beliau ucapkan ini lupa, dan beliau berdoa kepada Allah terhadap istrinya yang namanya Hajar. Ya Allah, berikanlah saya seorang anak. Akhirnya Allah berikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Dan dengan perkataan beliau Allah tagih lagi, yakni nazarnya, dengan mimpi 3 kali. Mimpi yang pertama Allah ingatkan dengan menyampaikan dalam mimpinya, ya Ibrahim, penuhilah nazarmu. Maka Nabi Ibrahim merasa, ya, mimpinya yakni menyuruh untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim merasa ini mungkin mimpinya dari setan. Masa seorang nabi disuruh untuk menyembelih anaknya? Dan bahkan kalau kita lihat sekarang ini sadis, seorang nabi lagi. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahim ini merasa mimpinya dari setan, akhirnya yang disembelih hanya hewan kurbannya, banyak yang disembelih. Tapi hewan kurban yang diberikan langsung lenyap, dimakan oleh api. Kemudian hari yang kedua lagi mimpi, diingatkan lagi sama Allah dengan perkataan, ya Ibrahim, penuhilah nazarmu. Makanya Nabi Ibrahim menjalankan lagi, ya. Dan ini namanya hari yang kedua, ini hari Arafah, ya. Dan tepat di daerah Arafah namanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui ini mungkin mimpinya dari Allah, bukan lagi dari setan. Sudah 2 kali. Tapi belum melaksanakan lagi nazarnya untuk menyembelih anaknya Ismail. Akhirnya beliau berikan hewan kurban juga banyak dan lenyap juga. Di hari yang ketiga lagi Allah ingatkan lagi dengan mimpi, ya Ibrahim, penuhilah nazarmu. Yang ketiga ini Nabi Ibrahim mulai sadar, ya, bahwa yang diminta ini bukan lagi hewan kurban, ya, tapi dengan perkataan beliau yang sebelumnya, yakni anaknya Ismail. Ya. Di hari yang ketiga Nabi Ibrahim akan bertekad besoknya di hari yang keempat akan melaksanakan nazarnya dengan perintah Allah, ya. Maka besoknya terjadilah Nabi Ibrahim untuk melaksanakan pelaksanaan kurban, yakni bukan berkurban binatang tapi seorang anak. Dan di paginya Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya, kepada istrinya, wahai Hajar, dandanilah anakmu dengan sebagus-bagusnya, mulai dari pakaiannya yang bersih, kemudian rambutnya dirapikan, ya, bahwa anakmu akan saya bawa ke hadapan Allah. Ya, istrinya Hajar nggak tahu daripada maksudnya Nabi Ibrahim bawa ke hadapan Allah itu maksudnya apa. Kemudian dibawalah Nabi Ismail ke suatu lembah dengan membawa golok sama tali. Ya, dalam perjalanan ini setan dan bala tentaranya sibuk untuk menggagalkan dari yang akan dilakukan sama Nabi Ibrahim. Yang pertama digolalah Nabi Ibrahim untuk menggagalkannya. Ya Ibrahim, apakah kamu mau menyembelih anak sayanganmu yang laki-laki? Ya. Dibalas sama Nabi Ibrahim, ini perintah dari Allah, maka saya akan jalankan. Ya. Sekalipun itu anak yang paling saya sayang, kata beliau. Kemudian karena yang pertama ini gagal untuk digoda sama setan, digodalah lagi yang kedua, yakni istrinya Hajar ketika itu di rumah. Ya Hajar, tahukah engkau di mana Nabi Ibrahim akan membawa anakmu? Bahwa dia akan membawa anakmu ke satu lembah untuk disembelih. Hajar kaget, ya, dengan perbuatan yang akan dilakukan sama Nabi Ibrahim. Dan apakah reaksi daripada Hajar akan memberontak atau mengejar? Tidak. Tapi Hajar menjawab, tidak mungkin seorang Nabi akan melakukan yang demikian. Kemudian setan lagi membalas. Nabi Ibrahim itu menyangka bahwa itu perintah dari Allah.
Kemudian dijawablah sama Hajar, kalau memang itu perintah dari Allah, maka sekalipun saya yang akan diikut disembelih, saya akan ikut. Kemudian karena gagal juga istrinya, diganggu lagi yang ketiga, Nabi Ismail. Ya, dirayu, ya Ismail, dalam perjalanan itu, tahukah di mana engkau akan dibawa oleh ayahmu? Tahu tidak maksud daripada ayahmu membawa golok tali, bahwa ayahmu akan menyembelihmu? Kemudian apakah kamu akan sanggup? Kemudian dibalas sama Nabi Ismail, tidak mungkin ayah saya akan melakukan yang demikian. Dan setan lagi menggoda, dan Nabi Ibrahim itu merasa bahwa itu perintah dari Allah. Apa yang dijawab sama Nabi Ismail? Ya, kalau memang itu perintah dari Allah, maka saya akan ikut dengan perintah Allah. Karena gagal lagi yang ketiga ini, maka sudah mau digoda lagi, mau digoda lagi yang ke berikutnya, tapi gagal, dan malah dilempar oleh Nabi Ismail dengan kerikilnya. Maka sampai sekarang, ya, ketika pelaksanaan haji, kita lihat ada pelempar jumroh namanya. Ya, ini pernah dilakukan yang pertama kali oleh Nabi Ismail. Para jemaah, ya. Kemudian sampailah di satu lembah itu pelaksanaan kurban penyembelihan Nabi Ismail. Sebelum disembelih, Nabi Ismail berpesan supaya ayahnya mengikat tangannya, kemudian menghadapkannya ke tanah supaya tidak sedih ketika disembelih. Kemudian yang ketiga pesannya supaya pisaunya ditajamkan dan tidak merasakan perihnya, ya. Kemudian ketika mau disembelih, tidak mempan daripada goloknya, padahal sudah tajam. Yang kedua kalinya lagi mau disembelih lagi, mental. Dites sama Nabi Ibrahim ke batu, pecah batunya. Ya. Kemudian disampaikanlah sama malaikat bahwa nazarnya Nabi Ibrahim sudah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan hewan kurban yang pernah diberikan oleh Habil, domba yang pernah diberikannya kepada Allah, diambil dari surga kemudian diberikan kepada Nabi Ismail, maka digantilah kurbannya dengan kurban domba, ya, bukan kurban Nabi Ismail. Ya, maka yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah domba. Maka dalam hal ini para jemaah dapat kita ambil, yang pertama poinnya adalah, ya, kuatnya keimanan Nabi Ibrahim terhadap Allah, walaupun itu dari harta yang boleh infakkan, banyaknya tidak dilihat. Ya, kita kalau menginfakkan harta kita mungkin nanti masih mengingat apakah akan diganti lagi sama Allah, kurban lagi, sapi harganya mahal lagi, kambing, ya, apakah nanti dibalas sama Allah? Ya, pasti sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan dapat dilihat gimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kuatnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk daripada syiar kita terhadap Islam. Kalau tidak ada lagi yang berkurban, tidak ada lagi yang menginfakkan hartanya, ya, baik dari kalangan fakir miskin, dari kalangan orang-orang yang membutuhkan makanan, maka tidak akan merasakan nikmatnya yang daging, ya, yang merasakan hanya orang-orang kaya saja. Ya, inilah bentuk yang dilakukan ketiga kurban. Yang ketiga adalah saudara-saudara kita dari kalangan fakir miskin, dari orang-orang yang susah mendapatkan rezekinya, kaya pun, ya, merasakan sekali setahun nikmatnya memakan daging. Ya, maka para jemaah, alhamdulillah, semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hewan kurban baik dari sapi, kambing akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan niat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah, di khutbah yang kedua, khatib tidak lupa mengingatkan kepada para jemaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena Nabi SAW pernah berpesan kepada kita semuanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Karena sekarang banyak sekali ujiannya terhadap diri kita, baik dari segi kehidupan di dunia media sosial, ya banyak fitnah, banyak cobaan, banyak gangguan, terutama apalagi di akhir zaman. Sekuat-kuat tenaga kita untuk selalu taat kepada Allah, ya karena kita untuk mengakses dari pahala dosa sekarang itu mudah dengan menggunakan media sosial dengan HP. Ya, HP kalau kita manfaatkan untuk kebaikan maka akan bernilai pahalanya. Tapi kalau kita gunakan untuk berbuat maksiat, kita gunakan untuk melanggar aturan Allah, yang kita lihat adalah hal-hal yang dilarang sama Allah, yang kita lihat sesuatu yang mungkar, bahkan kita melihatnya dengan senang hati, ya, bukan kita larang malah. Sekarang orang terang-terangan melakukan dosa, terang-terangan melakukan perbuatan zina, maksiat, ya, kita malah hanya diam. Bahkan seharusnya kita sebagai kaum muslimin, ya, kita terang-terangan juga untuk melakukan kebaikan, ya, di media sosial, ya. Kita sebarkan misalnya berapa banyak yang kita lakukan terhadap Islam, ya, bukan maksud untuk riya, ya. Misalnya ketika hari raya Idul Id, ya, berapa banyak kaum muslimin yang melaksanakan di seluruh dunia untuk melaksanakan sholat kepada Allah, kemudian banyaknya hewan kurban yang diberikan, kemudian berapa besar lagi hewan kurban yang disembelih, kemudian lagi berapa besar lagi pengorbanan kita terhadap harta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin, kita cuman punya dua pilihan. Apakah kita melakukan kebaikan secara terang-terangan atau melakukan keburukan secara terang-terangan. Maka dua hal ini akan berperang, ya. Maka mana yang akan menang? Kita dalam kelompok yang mana? Apakah ikut Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran beliau, dengan yang pernah beliau lakukan, ya, untuk mensyiarkan Islam di seluruh penjuru dunia, ya. Kita sampaikan kepada kaum muslimin kah, dari kalangan kaum kafir kah, supaya ikut ke jalan Allah, baik itu dari kalangan keluarga kita, dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita yang ada di daerah kita. Maka sangat perlu kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dimanapun posisinya. Kalau kita ada di sana, maka wajib kita untuk menyampaikan kebenaran, dan wajib juga untuk kalau ada maksiat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya Allah tidak menurunkan azabnya di daerah kita, ya. Kalau ada maksiat kita diamkan, maka yang melakukan maksiat ataupun yang tidak, maka Allah akan berikan ganjarannya dengan balasan yang dilakukannya. Itu maksiat maka turun azab, kalau itu kebaikan maka yang turun rahmat. Maka para jemaah, supaya kita tidak menyesal nanti di hari akhir, tidak menyesal nanti di hari akhirat, maka perbanyaklah amal baik dan amar ma'ruf nahi munkar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. اللهم عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.